Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang percaya pulau eksotis Socotra adalah tempat persembunyian Dajjal. Pulau yang terletak di tenggara Yaman dan ujung timur Somalia ini katanya selalu terlewat oleh mata. Tak hanya dikenal dengan hal-hal aneh, Socotra juga masyhur gara-gara disebut sebagai pulaunya Dajjal. Dalam Islam memang dikabarkan kalau si Mesias palsu ini sekarang tengah berdiam di sebuah tempat di bumi dan akan muncul ketika waktunya tiba. Dan ketika hal ini dikorelasikan dengan sebuah hadis, banyak yang kemudian yakin jika Socotra inilah tempat Dajjal yang dimaksud. Socotra sering disebut pulau tempat bersembunyi Dajjal. Media-media barat menyebutnya sebagai pulau alien di bumi. Pendapat ini tidaklah mengherankan. Pulau ini menjadi habitat bagi hewan-hewan eksotis dan tumbuhan yang tak lazim ditemui di tempat lain. Pulau satu ini sangat jarang disinggahi pelancong. Apa yang ada di dalamnya seolah tak pernah terusik. Jika dilihat dari letaknya, Socotra tak benar-benar sulit dilihat. Pesawat dan kapal laut jelas masih bisa menangkaunya. Tapi anehnya, pulau ini selalu terlewat. Alasan lain kenapa Socotra jarang dijamah adalah rumor persembunyian Dajjal. Socotra identik dengan persembunyian Dajjal sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Fatimah binti Qais mengatakan, "Aku telah mendengar muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil untuk salat. Aku pun pergi ke masjid dan salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai salat, baginda Rasul naik ke atas mimbar. Nampak semacam bergurau baginda sambil tertawa dan berkata, 'Jangan ada yang bergerak.' Kemudian berkata, 'Tahukah kamu mengapa aku memerintahkan kamu jangan ada yang pulang?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, 'Demi Allah aku menyuruh kamu berkumpul di sini bukan ingin menakut-nakuti dan bukan kabar gembira. Aku ingin menceritakan kepada kamu bahwa Tamim Al-Dari adalah seorang Nasrani, kemudian dia datang menjumpaiku dan masuk Islam. Dia bercerita kepadaku tentang satu kisah tentang Dajjal. Kisah yang dia ceritakan itu sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kamu sebelumnya. Katanya dia bersama 30 orang temannya pergi ke laut dengan menaiki kapal. Angin kencang datang bertiup dan ombak besar membawa mereka ke tengah-tengah samudera yang luas. Mereka tidak dapat mengarahkan kapalnya ke pantai sehingga harus berada di atas laut selama 1 bulan. Akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau menjelang terbenamnya matahari. Di pulau yang tidak berpenghuni itu mereka bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga tidak nampak mana kelamin dan duburnya. Mereka bertanya kepada binatang itu, 'Makhluk apa engkau ini?' Binatang itu menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Mereka tanya, 'Apa itu Al-Jassasah?' Binatang itu hanya menjawab, 'Wahai kelompok pria, pergilah ke tempat itu untuk menemukan pria macam ini. Sesungguhnya dia pun ingin bertemu dengan kamu.' Mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh binatang itu. Di sana mereka menemukan seorang pria yang sangat besar dan tegap. Artinya mereka tidak pernah melihat orang sebesar itu. Dari tangannya sampai ke tengkuknya diikat dengan besi, begitu juga dari lututnya sampai ke telapak kakinya. Mereka bertanya, 'Siapakah Anda?' Orang seperti raksasa itu menjawab, 'Kamu telah mendengar cerita tentang aku. Sekarang aku pula ingin bertanya siapa kamu ini.' Mereka menjawab, 'Kami adalah orang Arab. Kami pergi ke laut naik kapal, tiba-tiba datang ombak besar membawa kami ke tengah-tengah samudera luas dan kami berada di lautan selama 1 bulan. Akhirnya kami terdampar di pulau Anda ini. Awalnya kami bertemu dengan binatang yang sangat tebal bulunya sehingga kami tidak dapat mengenali jenis kelaminnya. Kami tanya siapa dia, katanya Al-Jassasah. Kami tanya apa maksudnya, dia hanya menjawab, 'Wahai kelompok pria, pergilah ke tempat ini untuk menemukan pria macam ini. Sesungguhnya dia pun ingin bertemu dengan kamu. Itulah sebabnya kami datang ke tempat ini.'
Sekarang kami sudah bertemu dengan Anda dan kami ingin tahu siapa Anda sebenarnya." Makhluk yang sangat besar itu belum menjawab pertanyaan mereka, dan terus saja mengajukan pertanyaan, "Ceritakan kepadaku keadaan kebun kurma yang di Bisan, nama tempat di negeri Syam." Mereka menjawab, "Kondisi apanya yang Tuan maksudkan?" Orang besar itu menjawab, "Maksudku apakah pohon kurma itu berbuah?" Setelah mereka menjawab bahwa pohon kurma itu berbuah, orang besar tadi berkata, "Aku takut pohon itu tidak berbuah." Orang besar itu bertanya lagi, "Ceritakan kepadaku tentang Sungai Tabarah, Danau Tiberias." Mereka menjawab, "Tentang apanya yang Tuan maksudkan?" Lelaki itu menjawab, "Maksudku airnya apakah masih ada?" Mereka menjawab, "Airnya tidak susut." Lelaki itu berkata, "Air sungai itu disangsikan akan kering." Akhirnya pria seperti raksasa itu berkata, "Kalau begitu ceritakan kepadaku tentang Nabi Al-Amin itu, apa yang dia buat?" Mereka menjawab, "Dia telah berhijrah dari Makkah ke Madinah." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah dia diperangi oleh orang-orang Arab?" Mereka menjawab, "Ya, dia diperangi oleh orang-orang Arab." Lelaki itu bertanya lagi, "Kalau begitu apa pula tindakan dia terhadap mereka?" Mereka ceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengembangkan dakwahnya dan sudah banyak pengikutnya. Orang besar itu berkata lagi, "Memang begitulah, padahal mereka beruntung jika taat kepadanya." Kemudian orang itu berkata, "Sekarang aku terangkan kepadamu bahwa aku adalah Al-Masih Dajjal. Nanti aku akan diberi izin keluar, lalu aku pun akan menjelajah dunia ini. Dalam waktu 40 malam sudah dapat aku jalani semua, kecuali Makkah dan Madinah yang aku tidak dapat memasukinya. Negeri Makkah dan Madinah dikendalikan oleh para malaikat, maka aku tidak dapat menembusnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan tongkatnya di atas mimbar sambil berkata, "Inilah negeri yang tidak dapat dimasukinya, yaitu Madinah." Saudara-saudara sekalian, apakah sudah aku sampaikan cerita ini kepada kamu? Mereka menjawab, "Ya, sudah ya Rasulullah." Baginda Rasulullah berkata lagi, "Sesungguhnya hadis Tamim itu lebih meyakinkan aku lagi. Ceritanya itu sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu sebelumnya, yaitu tentang Makkah dan Madinah yang tidak dapat dimasuki Dajjal. Hanya saja dia mengatakan di lautan Syam atau di laut Yaman. Dia dari arah timur. Dia dari arah timur," kata Rasulullah sambil menunjuk ke arah timur. Dengan hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyampaikan kabar bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur Madinah.